Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberi nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang-orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar, sebelum Yesus memilih para rasul, dia pergi berdoa semalaman. Sungguh luar biasa. Apa yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita masing-masing dari pengalaman Injil hari ini? Yesus berdoa semalam-malaman untuk membuat keputusan memilih siapa yang harus menjadi pengikutnya. Kita juga diajak dalam kehidupan kita, agar apapun keputusan yang kita lakukan, hendaknya kita selalu awali dengan doa. Kita pergi ke tempat yang sepi, kita merenungkan, lalu kita memutuskan apa yang terbaik bagi hidup kita, dan mendatangkan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memilih siapa yang pantas baginya. Sama seperti kita semua memilih siapa yang pantas bagi pendamping hidup kita masing-masing. Memilih itu memang mudah, tapi bertahan pada pilihan itu yang paling sulit. Maka mari kita diajak untuk tetap setia pada pilihan hidup kita dengan segala konsekuensi yang ada. Anda yang memilih untuk menikah, Anda harus tetap setia pada konsekuensi dari sebuah pilihan itu. Saya yang menjadi biarawan atau teman-teman yang menjadi biarawati juga tetap berjuang untuk setia pada pilihan hidup kami masing-masing. Maka untuk bisa setia, kita harus terus datang kepada Dia sumber kekuatan kita dalam doa, dalam keheningan kita, agar kita tetap setia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, Tuhan memilih Anda. Tuhan punya rencana atas hidup Anda. Maka bukalah dirimu bagi rencana Allah. Jangan hanya mengikut keinginan kita sendiri, tapi biarkan Allah yang memilih Anda
membentuk Anda melalui setiap pengalaman kegembiraan maupun penderitaan yang ada. Yesus berdoa, dan tadi banyak orang datang kepadanya karena ada satu kuasa yang keluar dari dirinya. Mari kita terus berdoa agar the power of prayer itu, kekuatan doa itu memampukan kita untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanpa doa, kita tidak bisa melakukan apapun. Doa adalah saat di mana kita berbicara kepada Bapa yang telah memanggil dan mengutus kita. Dan Dia akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya untuk mendampingi hidup kita masing-masing. Mari kita mohon kepada Allah, agar Dia senantiasa mencurahkan rahmat-Nya bagi kita orang-orang pilihan-Nya, agar kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, mujizat yang masih Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memilih kami. Engkau telah mempercayakan tugas pelayanan kepada kami masing-masing. Berikanlah kami kerendahan hati untuk tetap setia bertanggung jawab terhadap tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Mampukan kami, agar apapun situasinya kami tetap melayani Engkau dalam diri sesama kami. Kuatkan iman kami Tuhan. Ketika kami mengalami penolakan, beri kami harapan untuk terus berjuang. Berkati mereka semua yang kami layani, agar mereka juga memperoleh sukacita. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.